kita kasih nomor ID, nomor pelanggan. Terus jawaban pihak PLN-nya memang tagihannya memang segitu. Ya segitu itu kan nggak masuk akal, padahal saya cuman 3 biji doang lampu, nggak masuk akal. Gultom sedang dalam masalah. Tagihan listriknya tiba-tiba melonjak. Pemilik usaha tambal ban ini biasa membayar tagihan listrik rata-rata Rp60.000 per bulan. Namun kini tiba-tiba tagihan listriknya menjadi Rp300.000 atau 5 kali lipat. Padahal di masa pandemi, Gultom terpaksa menutup bengkelnya lebih awal. Artinya, penggunaan listrik seharusnya lebih sedikit. Melalui akun media sosial, ia sempat menyampaikan keluhannya dan mendapat respon PLN melalui pesan langsung. Kenapa bisa bengkak begitu tagihan saya bilang gitu. Datang lagi pihak adminnya yang ngejawab. Minta nomor, disuruh foto ya, itu rekening listrik, saya foto. Oh memang segitu tagihannya segini, mengalami kenaikan 20% gitu. Tapi nggak dikasih tahu 20% dari berapa. Pakai masker sih. Tapi ia tak puas. Gultom memutuskan ke kantor PLN terdekat. Ia terpaksa mengorbankan waktu untuk mencari jawaban mengapa tagihan listriknya tiba-tiba membengkak hingga 500%. Namun, bukan solusi yang didapat. Ia justru dikejutkan dengan jumlah tagihan sebenarnya yang mencapai Rp700.000, alias 10 kali lipat lebih dari rata-rata bulanannya. Iya, dapat dari mana? Padahal kemarin pihak PLN bilang itu dapatnya tagihan kita bayaran minimum 3 bulan sebelumnya dapat hasilnya. Bulan 12 gara-gara kita kemarin tinggal sempat di sini ya, 119.000. Bulan satunya kita udah ngontrak, kembali lagi 56.000, bulan 2 50.000, bulan 3 50.000, bulan 4 50.000, bulan 5 50.000. Bulan 6 nih yang langsung naik. Kalau hasilnya sih 321.000. Aturan sih kalau di PLN-nya 700, 600.
Menurut PLN, tagihan Rp321.000 untuk bulan Juni itu sebenarnya merupakan skema pembayaran cicilan. Tagihannya sendiri ternyata Rp700.000. Saya bingung siapa. Padahal petugasnya nggak ada yang datang, dan pihak PLN-nya membenarkan petugasnya memang tidak datang dikarenakan pandemi COVID ya. Tapi di sini ada hasil catatan orang itu, nggak tahu siapa yang catatnya. Total pemakaian saya jadinya di... Meski Gultom tak pernah tahu angka ini, PLN mengatur sendiri agar Gultom mencicil selama 3 bulan. Jadi, untuk tagihan listrik 3 bulan berikutnya akan ditambah cicilan sebesar Rp126.000. Dari semenjak kemarin kita tagihannya sih gitu, jujur aja kesal ya mas. Nah, nggak nyangka, padahal kita kan pakai listriknya tahu sendiri, kita nggak bohong, kita cuma pakai 3 biji doang lampu bisa 700.000. Kekesalan yang sama juga dirasakan pelanggan PLN lain. Mereka ramai-ramai menumpahkannya lewat media sosial. Hingga penghujung Juni 2020, setidaknya PLN menerima pengaduan 110.000 kasus. Dan kemudian di beberapa kasus kita juga melihat ini bukan hanya terjadi karena peningkatan penggunaan listrik, tetapi memang ada beberapa salah perhitungan gitu. Bahkan ada permasalahan alat gitu yang sebenarnya ini tidak seharusnya terjadi gitu. Karena itu kenapa sebenarnya ini mempertaruhkan akuntabilitas PLN kasus-kasus seperti ini gitu. Dan yang menjadi masalah ini menjadi lebih rumit adalah PLN sebagai satu-satunya utility company yang memegang monopoli pasar tidak bisa juga gitu bersikap semena-mena seperti ini gitu kan, karena kemudian masyarakat Indonesia juga tidak punya pilihan gitu, bisanya akhirnya cuma komplain gitu kan, tetapi ya tidak punya pilihan untuk kemudian kita menginginkan sebuah institusi pelayanan yang sistemnya sebetulnya lebih baik gitu. Apakah Gultom dan 110.000 orang lainnya bisa menerima penjelasan PLN? Itu satu hal. Yang jelas, sebagai sebuah perusahaan, PLN sedang rugi Rp38 triliun pada 4 bulan pertama tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah rupiah yang melemah terhadap dolar. PLN membeli listrik dari para pemasok swasta dengan harga yang mengacu pada dolar, tapi pelanggan membayarnya dengan rupiah. Sesuatu yang sulit diterima akal orang-orang seperti Gultom dan kita semua. Batu bara diambil dari Sumatera dan Kalimantan, lalu PLN membelinya dari pengusaha dalam negeri, tapi dibayar dalam dolar. Lalu listriknya dijual kepada rakyat dalam rupiah. Penyebab kedua, pemakaian listrik kini lebih sedikit daripada pasokan pembangkitnya, alias oversupply. Sebenarnya, kelebihan pasokan atau oversupply bukan masalah, karena perusahaan strum seperti PLN memang harus memiliki cadangan, baik untuk mengantisipasi pelanggan baru, sekaligus berjaga-jaga jika ada pembangkit yang rusak atau butuh perawatan.
Namun dengan kebijakan sektor energi yang berlaku saat ini, oversupply menjadi sebuah masalah. Overkapasitas ini membuat PLN rugi, karena salah satu isi perjanjian PLN dengan perusahaan pembangkit adalah adanya ketentuan pembelian minimum. Di dalam kontrak, ini disebut take or pay. Artinya, dipakai atau tidak oleh pelanggannya, PLN harus membayar jumlah tertentu kepada pihak swasta yang menjadi pemasok listriknya. Kondisinya, kita mau mengoperasikan aja juga udah agak kesulitan. Terbukti dengan apa? Ini internal kami ya, internal yang kami rasakan, kami juga kan sangat tergantung dengan subsidi dari pemerintah untuk mengoperasikan pembangkit. Jadi untuk mengoperasikan pembangkit aja kita sudah payah. Bagaimana kita menginvestasikan gitu? Karena apa? Di laporan keuangannya PLN sendiri ada kenaikan yang signifikan pemberian listrik swasta. Di tengah kelebihan kapasitas yang membuat PLN merugi ini, pemerintah justru terus mengeluarkan izin menambah pembangkit listrik swasta di grid Jawa dan Bali. Maka, sebagai perusahaan, PLN pun terpaksa mendorong masyarakat untuk mengonsumsi listrik lebih banyak, agar produksi yang berlebih dapat diserap. Gerakan hemat energi demi bumi dikalahkan kepentingan keuangan korporasi. Lantas benarkah perusahaan yang tanpa pesaing seperti PLN dan pelanggannya hampir seluruh rakyat Indonesia ini justru merugi? Dalam laporan tahunan, tercatat total pendapatan PLN pada 2019 mencapai 285,6 triliun rupiah. Sementara biaya operasionalnya 315,4 triliun rupiah. Artinya, keuangan PLN minus 29,8 triliun rupiah. Untuk menutup selisih itu, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 73,9 triliun rupiah. 51,7 triliun diberikan kepada PLN sebagai subsidi, sekaligus potongan tarif bagi pelanggan dengan golongan tertentu. Sementara 22,2 triliun rupiah dikucurkan sebagai kompensasi dari tidak naiknya tarif listrik dan pelaksanaan proyek pembangunan listrik 35.000 MW. Dengan menjalankan bisnis yang sebagian penugasan dari negara ini, maka di penghujung tahun 2019, PLN memiliki laporan pendapatan operasional sebesar 44,1 triliun rupiah. Pendapatan yang sejatinya bersumber dari APBN. Sampai di sini, barangkali tidak ada masalah, karena pemerintah memang mengatur tarif listrik sehingga tarif yang ditetapkan PLN tidak murni pertimbangan bisnis. Tapi yang bisa dipertanyakan adalah besar kecilnya biaya operasional, yang pada akhirnya akan memengaruhi berapa selisih yang harus ditutup oleh APBN atau pajak kita. Sebanyak 61% pembangkit listrik di Indonesia bersumber dari bahan baku batu bara yang dibeli dari perusahaan nasional. Meski membeli bahan bakar dari perusahaan lokal, PLN harus membayar batu bara dengan mengacu pada nilai mata uang asing seperti dolar Amerika. Mengapa? Karena PLN harus membeli batu bara sesuai harga pasar internasional yang transaksinya mengacu pada dolar. Selain itu, perusahaan lokal ini juga mendapatkan pinjaman atau menjalankan investasi dalam bentuk dolar. Maka dampaknya PLN harus mengeluarkan biaya lebih banyak saat rupiah melemah. Masalah lainnya, harga batu bara yang dibeli PLN dari perusahaan swasta lebih mahal daripada harga batu bara yang dijual ke luar negeri. Mengapa perusahaan listrik Indonesia yang membeli batu bara dari kampung halaman sendiri lebih mahal daripada harga untuk ekspor? Lembaga Anti Korupsi ICW mencatat selisih rata-rata harga untuk 1 ton batu bara bisa mencapai Rp225.000. Padahal, pemakaian batu bara untuk pembangkit PLN selama 11 tahun terakhir mencapai 473 juta ton. Jika volume pemakaian PLN ini sama dengan jumlah batu bara yang diekspor ke luar negeri, maka selisih harga pengadaan batu bara bisa mencapai 100 triliun rupiah lebih. Alias, rata-rata
ada selisih harga setiap tahun mencapai 9 triliun rupiah. Terlepas dari itu, siapa sesungguhnya perusahaan-perusahaan pemasok batu bara ke PLN? Boleh jadi tatkala harga batu bara di pasar internasionalnya anjlok, turun. Nah, di PLN mereka masih bisa negosiasi gitu. Masih bisa negosiasi, lobby-lobby itu mengeras ke PLN itu kalau harga batu bara internasional turun. Wah, konsumsi dalam negeri gitu supaya produksi mereka terserap. Nah, mereka melobi, menyogok, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Hitungannya kecil, tapi juta ton gitu. Baru saja masuk Ibu Ketua, Ibu Puan Maharani, dan juga Keberadaan perusahaan-perusahaan tambang mendapatkan karpet merah seiring disahkannya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara oleh DPR. Dengan undang-undang yang baru, perusahaan tambang bisa otomatis memperpanjang izin tambangnya tanpa pengurangan luas wilayah dan tanpa melewati tahap lelang dengan perusahaan lain. Selain itu, undang-undang yang baru juga menghapus sanksi pidana bagi pelanggaran penerbitan izin, bahkan berbagai izin dikembalikan ke pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kapasitas daerah dalam melakukan pengawasan. Seiring kemudahan yang diberikan kepada perusahaan tambang, pemerintah terus menambah jumlah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di grid Jawa Bali. Dengan begitu, persoalan lain yang dihadapi PLN adalah kapasitas listrik yang terus bertambah di wilayah yang justru mengalami kelebihan pasokan atau oversupply. Sekali lagi, oversupply listrik semestinya bukan masalah. Namun sistem dan kebijakan sektor energilah yang membuat ini menjadi masalah. Lantaran kontrak take or pay dengan pembangkit swasta yang mengikat PLN. Di mana PLN diharuskan membayar seluruh listrik yang dipasok oleh swasta. Singkat kata, PLN hanya menerima pembayaran dari listrik yang kita pakai. Tapi PLN juga membayar listrik yang tidak terpakai kepada perusahaan-perusahaan pembangkit. Jadi semua pihak, ya saya wajar lah. Kenapa direksi PLN, direksi anak perusahaan seperti Indonesia Power atau PJB, mereka kan cuma sebagai pelaksana tugas, ya kan? Mereka tidak kuat karena apa? Dasarnya mereka apa? Dasarnya mereka undang-undang. Nah, undang-undang siapa yang membuat itu? Salah satunya kementerian, bisa dari pemerintah melalui kementerian atau dari DPR. Nah, ini yang harus dikawal. Dan banyak orang yang lupa, masyarakat tahunya listrik PLN nggak benar. Padahal aturannya aja tidak memihak PLN. Tak heran jika bisnis pembangkit listrik tumbuh subur, bahkan melibatkan para elit politik. Karena bisnis ini tak hanya mengandalkan pasar yang sudah jelas, juga karena ada kontrak pembelian atau pendapatan yang lebih jelas. Misalnya, total kapasitas listrik di grid Jawa Bali saat ini 37.600 MW, di mana 23.800 watt diantaranya bersumber dari PLTU batubara. Jumlah ini terdiri dari 15.600 MW yang disuplai PLTU milik PLN sendiri, sementara 8.200 MW sisanya disuplai oleh PLTU swasta dari 13 unit pembangkit. Dari total kapasitas 37.600 MW itu, beban puncak listrik grid Jawa Bali hanya 28.000 MW. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi di wilayah yang sama selama 3 tahun terakhir hanya 4,3%. Alias, selalu meleset dari proyeksi pertumbuhan yang ditentukan oleh pemerintah sendiri
yakni 7,2%. Persoalan bertambah karena proyek pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt yang membuat PLN terjerat utang. Untuk membangun infrastruktur sebesar itu, PLN harus berhutang sebesar 100 triliun rupiah setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Itu artinya, utang PLN sudah mencapai 500 triliun rupiah pada tahun 2019. Oversupply atau kelebihan pasokan ini tetap harus dibayar PLN. Karena dalam aturannya, PLN harus membayar seluruh listrik yang dikirim oleh PLTU swasta. Aturan yang ikut melambungkan biaya operasional PLN ini justru dibuat sendiri oleh pemerintah lewat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Harapan kami saat ini pemerintah sudah meninjau kembali baik dari sisi pemerintah maupun DPR, karena ini kan kewenangan pembuat regulasinya dari mereka. Nah, regulasinya ini dibalikin sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 sehingga PLN jelas bagaimana dia bersanding atau bermitra dengan swasta tanpa membebani APBN pemerintah, keuangan PLN. Berarti ada renegosiasi kontrak jual beli. Dan inilah sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok setrum kepada PLN dengan kontrak take or pay alias ambil listrik atau tidak tetap harus bayar.
hemat saya ini nggak terlepas dari kebijakannya Presiden Jokowi, yang mana dia mencetuskan mega proyek 35.000 megawatt dan salah satu jenis pembangkit yang paling dominan nantinya digunakan adalah PLTU. Dan dengan mega proyek itu kesempatan investor swasta terbuka lebar untuk membiayai PLTU. Nah, itu yang semestinya pertama-tama jadi sorotan. Gitu. Ini awalnya memang dari Presiden Jokowi yang membuka peran investasi terlebih dahulu. Gitu. Jadi oligarki adalah pemerintah yang dipengaruhi, dikendalikan, didominasi oleh segelintir orang, oleh sedikit orang. Nah, sedikit itu bisa individu-individu, bisa korporasi, bisa juga tentara, rezim militer, gitu ya. Nah, dalam kasus Indonesia, oligarki itu makin nyata. Jadi pemerintahannya demokratik, ya, dipilih oleh rakyat, ya. Tapi dalam prosesnya itu oligarki yang lebih menentukan. Persoalan PLTU berbahan batu bara bukan hanya mengakibatkan biaya operasional yang besar, namun juga berimbas pada lingkungan. Selain memicu terjadinya krisis iklim, polusi yang dihasilkan PLTU batubara membahayakan lingkungan, termasuk kesehatan manusia. Sementara bekas galian tambang batubara yang ditinggal begitu saja kerap memakan korban jiwa. Ini belum kerusakan lingkungan akibat pengangkutan batubara dari Sumatera dan Kalimantan ke daerah lain. Sebenarnya pemerintah bukan tanpa upaya untuk beralih ke pembangkit listrik energi terbarukan. Seperti kehadiran Waduk Jati Gede yang diproyeksikan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 110 MW. Namun pembangunan waduk seperti ini mendatangkan masalah lain dan mulai ditinggalkan oleh banyak negara. Bendungan tak pernah berumur panjang karena akan terjadi pengendapan dan pendangkalan. Waduk atau bendungan juga merusak ekosistem sekitar sungai karena aliran alaminya menjadi terganggu. Belum termasuk masalah sosial ekonomi yang ditimbulkan. Berbeda dengan Gultom, pemilik tambal ban yang masih tergantung pada listrik PLN, Agus Sari lebih beruntung. Sejak tahun 2015, ia menginstalasi panel surya sebagai sumber listrik tambahan di rumahnya. Dengan biaya awal 50 juta rupiah, ia mendapatkan panel 10 buah yang terpasang di atap rumahnya. Ia akan balik modal dalam waktu 7 hingga 10 tahun. Setelah itu, ia bisa memanen energi secara gratis hingga 20 tahun. Itu dengan asumsi rata-rata umur panel surya mencapai 30 tahun. Tadinya mencoba gitu ya. Apa sih, benar nggak sih bahwa bahwa renewable itu lebih bagus, lebih bersih, lebih reliable dan sebagainya. Jadi dipasang lah gitu ya. Itu ini pertamanya, motivasi pertamanya. Motivasi keduanya adalah saya menghitung gitu ya, bahwa ternyata memasang solar panel di rumah dan menggunakannya untuk listrik kita itu lebih murah ketimbang kalau kita beli listrik di PLN gitu. Rumah yang berada di kawasan Sentul, Jawa Barat ini dikenal dengan karakter cuaca berawan. Namun panel surya yang terpasang cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik saat siang hari. Tagihan bulanannya pun ikut turun. Untuk daya 2200 volt ampere, Agus Sari hanya perlu membayar maksimal Rp500.000 per bulan. Padahal sebelumnya, rata-rata ia menghabiskan Rp2 juta per bulan. Bahkan,
di saat produksi listriknya berlebih, ia bisa menjual kepada PLN sebesar Rp953 per kilowatt hour. Yang bermasalah sih sebetulnya sekarang itu harganya gitu. Harganya ini banget gitu kan, jahat banget sih gitu. Itu aja sebetulnya. Dan karena sistem kita itu masih ini kan monopsoni kan ya. Kalau di sisi pembelinya, kita itu cuma boleh jual listrik kepada PLN. Bahkan kalau saya mau jual ke tetangga itu nggak boleh gitu. Nggak boleh itu melanggar hukum gitu. Padahal kenapa sih saya jual aja ke tetangga gitu. Kalau harganya lebih bagus daripada harga yang ditawarin PLN, ya saya jual ke tetangga aja mendingan kan gitu. Tetangga akan seneng gitu ya. Tapi itu nggak boleh. Kalau itu terjadi berarti saya sudah menjadi pembangkit listrik swasta. Dan untuk menjadi pembangkit listrik swasta ada aturan macam-macam gitu. Termasuk diantaranya saya harus jual ke PLN dulu, dan PLN yang nanti akan menjualkan lagi ke langganan kan gitu. Ini jadi listrik dari PLN masuknya ke sini. Nah, terus kemudian listrik dari dari solar panel itu masuk dulu ke sini. Ini namanya inverter. Karena yang dari solar panel itu harusnya DC, harus searah. Penggunaan panel surya juga bisa menjadi jawaban atas persoalan tidak meratanya distribusi listrik. PLN sendiri bahkan bisa mengembangkan bisnis dari pemasok listrik menjadi perusahaan yang menjual panel surya, kincir angin, atau turbin mikrohidro kepada masyarakat dengan skema kredit. Tapi kan itu adalah semua pertanyaan yang bisa dijawab dengan bagaimana regulasi pendukung atau insentif-insentif itu kemudian diberikan oleh pemerintah untuk membuat energi terbarukan itu bisa jadi lebih bersaing gitu ya di pasaran. Dan kalau kita lihat sebenarnya siapapun bisa memanfaatkan energi terbarukan. Jadi tidak harus mereka-mereka dengan modal besar, kapital besar, harus pinjaman gitu. Ini skala rumah tangga bisa, masjid bisa, sekolah bisa, gereja bisa gitu ya, tempat peribadatan, desa rumah adat, desa adat gitu. Di kampung juga bisa memanfaatkan, siapapun bisa. Kincir berputar, mutar generator. Nah, ini generator berputar menghasilkan listrik bisa dipantau lewat ini. Generator nyala berarti generator menghasilkan. Nur Hanif, warga Blora, Jawa Tengah ini membuat kincir angin untuk pembangkit listrik di desanya. Listrik yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk lampu penerangan jalan desa yang selama ini belum teraliri listrik PLN. Warga desa Kedung Ringin ini bukan insinyur atau ahli kelistrikan. Semua ia pelajari dari internet. Berawal dari keinginan kami yang kuat, kemudian era sekarang kan bisa lihat di internet, di YouTube. Kami menimbang-nimbang, milih kincir yang cocok untuk Blora, karena Blora ini anginnya kecil. Kalau kita asal niru aja, mungkin tidak berputar. Maka ada inovasi untuk membuat kincir angin sumbu vertikal yang dengan model kincir angin buatan Hanif yang memiliki sumbu vertikal, embusan angin kecil cukup membuat alat ini bekerja. Maka generator listrik pun dibuat khusus agar rotasi yang terbatas bisa menghasilkan listrik yang maksimal. Harga jual untuk satu paket pembangkit listrik ini senilai 30 hingga 35 juta rupiah. Hadi, sang kepala desa, adalah salah satu penggagas pemanfaatan pembangkit listrik energi terbarukan. Ia bersama warga sepakat untuk mengumpulkan uang sehingga alat ini bisa terpasang
ditambah dana hibah dari provinsi dan potongan harga dari si pembuat. Listrik yang dihasilkan kemudian didistribusikan untuk fasilitas penerangan jalan sepanjang 2 km. Satu unit kincir angin beserta panel surya ini mampu menghasilkan listrik 2.400 watt untuk 20 buah lampu. Namun karena keterbatasan instalasi, setiap pembangkit hanya menyalurkan listrik untuk 10 lampu sepanjang 1 km. Maka, sisa kapasitas listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk keperluan warga lainnya. Sementara untuk listrik dihasilkan kita fokuskan untuk penerangan jalan, dan nanti ke depan kita gunakan untuk pembuatan sumur, juga nanti untuk sumur hisap itu airnya digunakan untuk mengaliri atau untuk palawija kan seperti itu. Untuk pertanian nanti ke depan untuk kita kembangkan untuk juga pertanian biar lebih efektif lah nantinya. Banyak sebenarnya di Indonesia ini, di Jawa, ini yang desa-desa belum teraliri listrik. Nah, kami hadir inovasi ini mudah-mudahan bisa mengatasi kelangkaan listrik di daerah-daerah desa-desa yang belum teraliri listrik. Pemanfaatan sumber energi alam juga dilakukan warga desa Kedungrong, Kulon Progo, Yogyakarta. Air yang mengalir di selokan irigasi Kali Bawang ini berasal dari Sungai Progo yang bermuara ke Laut Selatan. Air yang biasa digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Semula, ide ini digagas mahasiswa UGM yang pernah KKN tahun 2009. Namun upaya mahasiswa gagal, hingga akhirnya potensi itu terdengar Dinas Pekerjaan Umum Yogyakarta dan menghibahkan turbin mikrohidro. Sejak itu, warga mengelola sendiri hingga akhirnya memiliki aliran listrik mikrohidro di tahun 2012. Hei, kok ora iso tak pejet kira gelem ya? Aku murid to. Wes. Oh wes sih. Tak baleni naik. Turbin di Kedungrong ini dapat menghasilkan daya sebesar 18.000 volt ampere. Dengan daya sebesar itu, warga bisa memanfaatkannya untuk alat produksi usaha kecil. Kondisi warga di sini dulu itu memang ketika sebelum ada mikrohidro, tempat sini sebenarnya sudah ada PLN ya, tapi tetap PLN itu belum semua pakai semua PLN karena pertama dari jarak juga memang kemarin dulu sebelah atas itu terlalu jauh dengan tiang listrik, akhirnya belum bisa teraliri listrik dan penghasilan warga juga agak kurang, jadi belum berani untuk pasang listrik. Rejo Andoyo adalah warga Kedungrong yang berprofesi sebagai petani. Namun sejak kehadiran mikrohidro, ia memiliki tugas tambahan, yakni memastikan listrik yang dihasilkan bisa dinikmati oleh warga. Dari 45 rumah yang menempati dusun ini, hampir seluruhnya teraliri energi terbarukan. Untuk bisa menikmati listrik, warga cukup membayar iuran perawatan sebesar Rp12.000 ditambah biaya pemakaian setiap bulan. Jika sebelumnya warga membayar Rp60.000 kepada PLN, kini mereka cukup membayar rata-rata Rp25.000 per keluarga. Jika di tempat lain energi terbarukan menjadi sumber cadangan, bagi warga Kedungrong, ia telah menjadi sumber listrik utama. Motor tangan ora gelem ya? Kok jero tangan ora gelem? Iki digebreke sithik ben banyune los. Ora banter toh. Heeh. Ini jelo. Jadi PLN itu di Dusun Kedungrong enggak jadi andalan lagi. Andalinya udah mikrohidro. Ya kebanyakan gitu kok. Kalau sekarang udah terjadi, Mas. Kalau mikrohidro mati, masyarakat udah nganu, wah mikrohidro nih mati, katakanlah gitu. Tapi kalau PLN yang mati, ini udah
enjoy man ya gitu. Kalau di sini loh, makanya kalau mikrohidro yang mati, masyarakatnya sudah nganu, wah kok ini mikrohidronya mati, gimana gitu. Tapi kalau PLN yang mati, mikrohidro masih nyala kan gitu. Mulanya, listrik mikrohidro ini hanya mengaliri 5 rumah saja. Beberapa warga lalu tertarik bergabung. Mereka pun cukup mengeluarkan biaya untuk kabel dan keperluan lain. Setiap warga akhirnya kini memiliki 2 jaringan, agar listrik dari 2 sumber yang berbeda tidak tercampur demi alasan keselamatan. Kalau memang nanti ini akan beranjak besar, mungkin tidak cuma warga Kedungurung aja yang menikmati, Mas. Jadi kalau bisa warga sekitar itu bisa menikmati. Kita bisa mengoptimalkan lebih besar kalau mungkin kita bisa mengurusi dengan kualitas bagus. Kita pede untuk mengajak ke teman yang lain, ke warga desa yang lain untuk memakai dengan menjual dengan mungkin istilahnya bagi hasil, karena kita sudah menyediakan arus listrik, mungkin akan menjadi listrik lebih murah dari PLN. Mudah-mudahan seperti itu. Kisah warga Kedungrong menjawab pertanyaan, bisakah kita hidup tanpa PLN? Atau mungkinkah kita tidak terlalu tergantung pada PLN? Jika model seperti Kedungrong di Kulon Progo dan Kedungringin di Blora ini dikembangkan secara nasional, kita bisa menekan penggunaan batu bara yang merusak lingkungan dan menyelamatkan PLN dari kontrak take or pay yang selama ini mengikatnya. Itu pun jika PLN memang ingin diselamatkan. Sebab energi sebagai kebutuhan sehari-hari seharusnya memang bisa murah dan mudah diakses oleh siapa saja. Ya, sebetulnya memanfaatkan energi terbarukan itu tidak hanya akan membebaskan kita dari polusi yang mengancam kesehatan ya, atau bicara ancaman krisis iklim gitu. Tapi demokratisasi energi sendiri ini di mana pemanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh semua orang, semua lapisan, semua golongan gitu ya. Ini adalah sebuah bentuk kita berusaha melepaskan diri dari ketergantungan kita terhadap penguasaan atau dominasi oligarki batubara itu tadi. Namun penerapan demokratisasi energi bukan perkara mudah ketika kepentingan bisnis dan politik menjadi dasar sebuah kebijakan di sektor energi. Nah, oligark berkepentingan agar kebijakan-kebijakan yang agresif dan progresif melindungi lingkungan itu tidak akan terwujud. Karena apa? Akan mengganggu mereka di comfort zone-nya. Ya, itu repot lagi nih gitu kan. Inilah yang menjelaskan mengapa rencana pembangunan pembangkit listrik hingga tahun 2028 masih didominasi pembangkit batubara. Padahal tren dunia sudah mengarah kepada energi baru terbarukan, dari skala rumah tangga hingga perkotaan. Bahwa ini adalah revolusi diam-diam, karena sebetulnya kan susah ya untuk industri sekarang untuk menjadi industri satu-satunya. Pasar itu bisa dipengaruhi, tapi tidak bisa juga dilawan. Gitu.
Kita cuma bisa melakukan hal-hal yang bisa mempengaruhi pasar, dan itu juga monopoli. Begitu dia melawan pasar lewat monopoli dan lewat layanan yang jelek misalnya, akan muncul pesaing, akan muncul, dan pesaing itu bisa berarti perusahaan lain, bisa berarti aturan, bisa berarti yang tadi gitu, revolusi diam-diam itu tadi gitu. Ya, coba bayangkan di Jakarta. Sebagian masyarakat seperti Agus Sari atau warga di Blora dan Kulon Progo melakukan revolusi diam-diam dengan menggunakan energi terbarukan dan secara bertahap melepaskan dirinya dari PLN. Jika upaya yang mereka lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan listrik dari sumber alternatif, upaya berikut ini justru untuk mengurangi kebutuhan listrik itu sendiri. Rumah ini milik John Muhammad, seorang arsitek di Jakarta. Yang membedakan dengan rumah lain adalah urusan sinar matahari dan sirkulasi udaranya. Rumah harus sebanyak mungkin terpapar sinar matahari agar tidak perlu banyak lampu dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar tidak tergantung pada pendingin ruangan atau AC. Inilah yang disebut konsep rumah pasif atau passive house. Lalu di atasnya tanaman rambat. Nah, tanaman rambat ini kita tanam ya butuh waktu setahun lah untuk bisa full sampai ke atas gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang saya sebut dengan wind trap, turbulensi gitu. Nah, ini kita masuk ke turbulensi, angin dari luar masuk ke dalam, terus gitu ya. Nah, terus ada rongga di atas. Nah, rongga di atas, ini yang saya sebut dengan misting. Dari sini ada misting biasanya. Bagaimana rumah menerima atau didesain secara maksimal untuk tidak banyak mengeluarkan energi. Nah, dalam konteks ini memang yang jadi fokus biasanya penghawaan sama cahaya, dua hal itu. Nah, passive house sendiri punya dasar kata dari passive cooling sebenarnya, sama passive lighting. Ini yang saya sebut dengan roof, lightning. Jadi pencahayaan dari atas gitu ya. Ini oke. Ini bisa kelihatan kan? Di atas tuh. Nah, ini kita cuman ada dak, kemudian kita bikin kaca ya dari bahan material yang biasa dipakai di kamar mandi gitu ya. Nah, udah kita masukkan cahaya itu sebanyak mungkin. Nah, dalam konteks rumah saya ini terus terang seharusnya lebih banyak. Kalau lebih banyak itu akan membuat rumah yang sempit, rumah yang padat gitu ya, itu bisa dapat cahaya alami secara maksimal. Dan karena dia... Untuk mendapatkan pencahayaan optimal, John Muhammad memasang kaca di bagian dek sehingga pada siang hari tidak memerlukan lampu. Untuk sirkulasi udara, tekniknya lain lagi, di mana jalusi terinstalasi di bagian atas dan bawah tembok rumah. Pemasangan jalusi di bagian bawah bertujuan agar udara dengan massa yang lebih berat tersirkulasi dengan baik. Dengan begitu, udara yang masuk ke dalam rumah memiliki suhu yang lebih dingin. Jalusi nggak boleh di atas. Hanya satu ini nggak boleh. Dia harus sampai yang di bawah ini yang saya bilang 30 sampai 40 cm persegi. Nah, ini kalau dibuka biasa begini. Jadi ini sistemnya. Jadi supaya angin masuk tapi hewan, serangga nggak masuk, nyamuk nggak masuk. Nah, ini yang bukan maksimal. Kalau mau dibuka ya seperti ini gitu. Mau tambah udaranya lagi. Rumah dengan pendekatan yang sama juga dimiliki oleh Samsul Anam. Samsul menempati rumah di kawasan Ciledug, Tangerang ini sejak tahun 2005. Namun 8 tahun berselang, ia merenovasi total rumahnya dengan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik. Bermodal 220 juta rupiah, ia mengubah seluruh bangunan rumahnya dengan desain dari seorang arsitek bernama Yusing. Saya bercerita dari awal bahwa rumah ini tadinya memang standar sama yang lain juga semua sama seperti ini. Tapi dalam perjalanan keluarga saya, kemudian saya punya anak gitu kan. Saya punya 2,
ya ternyata anak saya ini punya penyakit asma. Kita sering diskus ke dokter, kita misalnya dokter, kira apa sih supaya anak ini dalam proses tumbuh kembangnya anak ini bisa lebih sehat, saya bilang gitu kan. Tidak asmanya tidak sering muncul gitu kan. Akhirnya dokter menyarankan supaya rumah itu kalau bisa dapatlah yang sirkulasinya bagus, penerangannya cukup bagus gitu kan. Manfaat yang dirasakan Samsul melampaui masalah kesehatan. Usai renovasi rumah, ia langsung dikejutkan dengan tagihan listrik yang turun signifikan. Jika sebelumnya di atas Rp600.000, kini hanya Rp400.000 per bulan. Namun Samsul harus menambah daya listrik rumahnya menjadi 5.500 volt ampere seiring usaha rumahan yang ia rintis setahun belakangan. Meski dengan daya listrik lebih besar, tagihan listriknya tetap lebih murah dibanding tetangganya. Ia membayar Rp600.000 per bulan untuk 5.500 volt ampere, sementara tetangganya membayar tagihan Rp1.200.000 untuk daya hanya 2.200 volt ampere. Sebulan saya rasakan, waktu itu 2 bulan ya, belum sempat merasakan loh kok jauh banget gitu ya. Saya pikir 2 bulan, 3 bulan, loh kok segitu, ternyata memang kondisi seperti itu gitu kan. Sempat berpikir bahwa, wah jangan-jangan nanti kalau memang pencatatannya salah nih, tiba-tiba setahun kemudian saya bayar 2 kali lipat, wah lumayan juga ini kan gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata memang seperti itu. Ternyata begitu kita amati itu ya memang full kalau siang setelah kita ini aktivitas di luar, pure di rumah tuh memang enggak ada listrik sama sekali kita kepakai. Paling itu ya namanya kulkas itu wajar gitu lah ya. Tapi kalau yang lampu sama sekali kita nggak pakai lampu. Di kamar, ruang tamu, dapur kita sama sekali nggak ada lampu. Bisa lihat sendiri kondisi seperti ini. Tentu saja tak semua orang punya pilihan seperti Samsul yang mampu merenovasi rumahnya atau seperti John Muhammad yang memiliki ilmu arsitektur. Tapi pengetahuan kita tentang konsumsi energi yang ramah dan efisien sebenarnya jauh lebih tua dan sederhana, meski kadang kita semua tak menyadarinya. Passive House adalah jalan keluar kita ke depan, terutama dalam menangkal tantangan kiamat kecil ya. Saya bilang perubahan iklim itu kan real kan, ada banjir, ada kemarau yang sangat panjang, perubahan iklim itu, ada suhu yang terus meningkat dan efeknya macam-macam sampai penyakit dan lain sebagainya. Nah, saya merasa bahwa kalau kita pengen menunda kiamat-kiamat tadi, mau nggak mau kita harus berjuang menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian menyelamatkan ekosistem atau lingkungan kita. Nah, caranya dari rumah. Kenakan biaya minimum 3 bulan, ya udah saya terima. Tapi hasilnya nggak biaya minimum nggak keluar. Karena baru tahu di sini. Tahu di sini. Kalau tadinya saya nggak jelasin, Perlawanan yang sama juga terus diperjuangkan Gultom. Untuk kedua kalinya, ia mendatangi kantor PLN, mencari keadilan atas biaya tagihan yang tidak wajar. Kalau kita diam, kalau saya nggak datang ke sini nggak bakalan tahu saya memang. Kali ini usahanya membuahkan hasil.
Gultom akhirnya hanya membayar tagihan yang semestinya, yakni biaya minimum 900 volt ampere sebesar Rp48.000. Saya ke depannya ya ngadil aja gitu. Ya PLN-nya yang konsisten ke lapangan buat pencatatannya, jangan asal mencatat, jangan asal tebak-tebakan. Ini sebenarnya ini bukan dicatat, tebak-tebakan. Udah gitu tebak-tebakannya salah total. Kerugian yang dialami PLN bisa diakhiri jika pemerintah mau melirik apa yang sudah dilakukan rakyatnya. Kini semua telah bergerak, dimulai dari rumah dan komunitas masing-masing untuk memulai energi yang bersih. Bersih dari polusi, kolusi, korupsi, dan oligarki.